Syuting begitu melelahkan. Minum dulu ah. Seger. Nucles, ancles di badan, tembus di batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Muslim, Alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal bisa menjumpai sahabat semuanya dalam media center di Hasanah Ramadan di edisi Ramadan 1447 Hijriah kali ini. Dan tentu kita akan simak nasihat-nasihat, perbincangan-perbincangan dan juga uswah dari Kiai yang kita hadirkan di media center kali ini. Untuk itu, sahabat Muslim, saat ini sudah hadir di studio media center. Beliau adalah Kiai Haji Harisuddin Akib. Beliau adalah salah satu jajaran Suriah CCNU Kabupaten Nganjuk dan pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab di Ngerongbon. Kita langsung saja bersama dengan beliau. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pripun Yai kabar pripun? Alhamdulillah. Sehat. Ya, matur suwun, terima kasih kehadirannya di media center kali ini, Yai. Matur nuwun diundang nih luar biasa. Terkait dengan ya beberapa datangnya bulan suci Ramadan, tentu kita ambil hikmahnya, ya. Nggih. Semoga bisa kita tambah nilai atau kualitas puasa kita di puasa ini, ya. Amin ya Allah. Ini hari pertama ini. Gitu ya. Baik, Yai. Untuk sekedar mengawali, mungkin kita ambil sedikit tentang Ramadan, Yai. Untuk aktivitas Ramadan kali ini di tahun ini, Yai, bisa disampaikan. Alhamdulillah kalau kami ya menyertai anak-anak santri fokus pondok Ramadannya ini melayani di tempat saya itu melayani dua model santri. Ada santri yang memang santri tawon namanya. Santri tawon itu Maksudnya? ya mondok mukim betul gitu. Ada yang santri aslinya ya santri tapi santri bukan kalong. Kalau dulu santri itu Ada tawon, ada kalong maksudnya. Nah, ada sekarang ini santri yang kuntul namanya. Apa itu? Apa nih? Santri kuntul itu santri kayak kuntul itu berangkatnya pagi, sore pulang. Yeah. Oh, itu santri kuntul itu santri ya kalong kayak, itu ya. Kayak kuntul itu burung putih-putih yang di itu. sawah, yang di sawah. Kalau yang kalong itu kan berangkatnya sore pulang pagi. Oh, ngoten. Di tempat saya ada 3 kategori santri. Yeah. Ada yang memang tawon. Kalau tawon tuh mondok lama di situ, ngomah di situ. Di pondok. Jadi ini 3 jenis santri itu. Ada yang tren baru ini sekitar 4 tahun ini di tempat saya ada yang aslinya kuntul, tapi di situ ingin coba jadi tawon ya 3 hari dengan pondok kilat istilahnya kilatan dari sekolah di sekitar itu biasanya. Dan itu juga perlu penemanan khusus. Itu kalau di dalam ya, artinya di puasa di. Yai, sepengetahuan kami, Yai juga termasuk salah satu dosen atau guru di perguruan tinggi. Masih aktif di perguruan tinggi. Ya, saya masih aktif di UIN Sunan Ampel. Cuman dosen di UIN Sunan Ampel yang sudah tidak menjabat seperti saya ini karenanya seminggu 2 kali saja. Biasanya Selasa Rabu saya biasanya ngajar di sana ya, pagi sampai siang. Sampai sekarang masih ada perguruan tinggi lain ya? Sekarang sudah enggak. Kalau dulu ya
dari mana-mana, termasuk dulu kalau saya swasta itu yang ini rintis mendirikan Pasca Sarjana Lirboyo Tribakti itu, alhamdulillah saya direktur pertama dan rintis. Cukup lama itu di Lirboyo itu saya 2 periode itu. Yang pastanya. Di paskanya aja, tapi direktur Pasca Sarjana Lirboyo. Sehingga ya alhamdulillah orang-orang guru-guru kiai-kiai muda di sekitar Kediri dan sekitarnya ini rata-rata alumni dari situ. Oh, oke. Kalau begitu, kalau di Sunan Ampel tinggal 2 hari saja, lebih banyak di pondok ya? Oke, berarti ya di pondok sama ini saya ngurusi yang banyak di organisasi ini. Belakangan lebih banyak di Jatman itu saya yang agak banyak. Jamiah ini. Ahli Thariqah Ahli Thariqah. Mutabarah nanti ya di Jawa Timur sama di pusat. Karena saya ini kan termasuk provokator reformasinya Jatman itu, jadi akhirnya harus bertanggung jawab ikut ngawal. Sehingga sering di NU ini barengan nggak bisa datang biasanya. Karena bersamaan dengan itu. Sering bersamaannya dengan Jatman. Terus kalau di Ulul Albab sendiri ada Thariqah yang memang Kiai apa asuh betul sampai sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya ada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang saya pegang dan bertugas untuk mensosialisasikan masyarakat tabarok nanti ya. Itu dari Bapak atau dari Kiai, dari Romo maksudnya, Romo apa? Mboten. Jadi saya silsilah Thariqah, sanad Thariqah saya dari Kiai Zamroji Pare. Okay. Tapi terus saya melanjutkan di tempat gurunya Mbah Yai Zamroji itu di Demak, Meranggen, Jawa, Semarang. Sampai selesai saya dapat amanah untuk irsyad itu di sana. Oh, tarbiyah awalnya di Kincong itu saya. Sudah cukup lama kalau begitu ya di keberadaannya Thariqah yang ada di Ulul Albab ini. Di Thariqah di Ulul Albab itu ya sejak tahun 2000 jadi 25 tahun yang lalu. 25 tahun. Mengenai Kiai Zamroji itu, terus saya juga menyelenggarakan kegiatan terus sampai sekarang. Itu semua santri artinya menjadi santri Thariqah juga atau memang ada orang-orang tertentu atau spesifik atau semua santri? Jadi santri yang di situ ya hanya tabaruknya saja, kegiatan-kegiatan yang artinya kewajiban di pondok itu dan kewajiban ya istilahnya tabarukan saja. Kalau yang asli murid salik ya dari luar, orang-orang biasanya orang dewasa lah. Tapi anak-anak ya kita ajak ngamalkan yang jahar yang yang dasar-dasar untuk umum. Artinya yang mungkin bisa menjadi sebuah kebiasaan di lembaga pendidikan atau di pondok gitu. Untuk diwiridkannya saja, tapi belum. Ya kita talkin semua sih, murid saya termasuk murid yang pondok kilat barang itu biasanya saya talkin untuk keabsahan sanadnya saja, dan kalau mau serius juga enggak apa-apa, lebih bagus. Kalau enggak minimal dia sudah punya pegangan nanti waktu sudah sah mengamalkan. Dan waktu di pondok ya memang kita ajak ngamalkan bareng-bareng. Yai, keluarga putra sudah berapa dan keluarga istri mungkin? Alhamdulillah saya ini baru punya cucu 3. Sudah cucu 3? Iya, anaknya 5, yang nikah baru 1.
Ya, ini kan yang baru satu. nggih. Jadi yang sekarang masih belum nikah itu anak-anak laki-laki 3 sudah waktunya semua itu. Doakan nggih segera dapat mantu yang solihah yang bagus-bagus. Sudah pengen sebetulnya, belum. Nggih, nggih. Baik, Yai, terima kasih kehadirannya. Ada sebelum kita akhiri, kami ingin apa yang Yai sampaikan tentu menjadi uswah bagi sahabat Muslim atau sahabat Nahdien semuanya ini Yai, terkait dengan kehidupan Thariqah, kemudian lembaga pendidikan, dan juga mungkin yang terkait dengan bagaimana bekerja di luar itu menurut Yai pripun kita harus menghadapi. Nggih, memang saya punya ramuan Nggih. kurikulum grand kurikulum agung dalam kehidupan ini. Di pesantren saya menjadi namanya 8 permata diri santri. Itu sebetulnya bisa juga untuk umum menjadi filsafat. Nah, namanya orang itu harus grapya. Grapya di tempat saya itu grapya itu menjadi grand kurikulum kita. Tapi grapya itu sebetulnya itu akumulasi dari satu kurikulum tasawuf yang sunni, tasawuf yang seperti sunnah Nabi, yang artinya nanti menjadi bermasyarakat dan hablum minallah hablum minannas seimbang. Jadi grapya itu singkatan dari akronim dari kata G-nya itu gemar berpikir, R-nya itu rajin belajar, A-nya itu aktif dalam kegiatan sosial, P-nya itu pandai bergaul, I-nya itu ikhlas dalam berjuang dan berdoa, Y-nya itu yakin dan mengamalkan firman-firman Allah, A-nya amanah dalam melaksanakan tugas-tugas, K-nya itu kreatif, inovatif, dan selektif. Nah, itu ada 8 amal solih yang cuman kok banyak cik angele. Sebetulnya enggak, kuncinya itu 3 aja. 3 yang pertama itu bisa, insya Allah 5 berikutnya itu akan yaitu gemar berpikir, rajin belajar, dan aktif dalam kegiatan sosial. Tapi grapya itu sendiri juga sudah cerminan sebuah pilihan kata yang menunjukkan bahwa seseorang santri itu ya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Grapya itu kalau orang Jawa kan blater. Sosialnya bagus. Itu menurut Ari Ginanjar itu orang sukses itu 60% dari grapya itu. Dari grapya itu. Yang 20% kecerdasan spiritual, 20% kecerdasan intelektual, 60% itu kecerdasan sosial yang namanya grapya. Jadi luar biasa. Jadi kata ini, dan itu ternyata apa namanya, Pak siapa? Subhan, ya Allah, teman lama saking mendalamnya. Pak Subhan itu ternyata setelah saya cari itu ternyata itu rumusnya Astabrata yang sabdanya si Ramayana. Sri Rama kepada adiknya itu yang menjadi filsafatnya pendidikan atau kepemimpinan militer itu, Astabrata. Jadi cara dulu mencetak para kesatria, para calon raja itu harus Astabrata itu. Harus memiliki 8 karakter alam. Itu cara Islamnya yaitu ternyata. Dulu kan itu punyanya Hindu ya, Hindu apa Buddha ya itu. Ya, Hindu apa Buddha itu bahwa pemimpin itu harus memiliki 8 karakter alam. Cara mendapatkan 8 karakter alam itu dulu kan di kawah candra di mukanya itu oleh resi yang memegang. Nah, ini ternyata Islamnya grapya itu, Masya Allah, luar biasa. Saya koreksi satu itu ternyata hikmahnya akan membentuk 8 karakter. Itu kalau dipadukan dengan puasa ya sangat ini sekali ya. Oh iya. Puasa itu kan kondisian sehingga murubnya ibaratnya itu kan mengeringkan kertas yang akan dibakar ini kan. Itu puasa itu kan untuk mengeringkan itu.
dengan panasnya Ramadan itu kan harorohnya ini suhu kan, membuat suhu agar chest itu bel gitu, chest bel ya, gorek saya sekarang gorek Berarti Sumatera mekan-mekan. habis disumet ya, nah itu kongkon poso itu langsung mekan. Lawan bermata diri ini kalau sambil puasa bagus Berarti sayangnya. ini ya. Baik, Kiai, terima kasih atas bincang-bincangnya. Tentu menjadi bagian dari kehidupan setiap umat. Memang harus bersikap bagaimana komunikasi dirinya dengan sesama manusia dan apalagi dengan Allah Sang Pencipta yang paling. Ya. Ini Terima kasih dan mungkin ada pesan dulu. ya, terima kasih para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul menjadi sarana media untuk kita bisa kembali pada akhlak yang dijadwalkan, ditargetkan oleh Rasulullah SAW menjadi akhlakul karimah yang baik, yang malaikati, ya, sehingga mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan siam di siang hari menjaga betul, dan malam hari dengan qiyam lail, dengan tarweh dan sebagainya. Dan terima kasih Pak Subhan. Terima kasih Yai kehadirannya dan khasanahnya, tentu akan sangat bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Baik, pemirsa, akhirnya demikian bincang-bincang kita bersama dengan Kiai Haji Harisuddin Akib. Kesempatan ini semoga bisa menjadi uswah bagi kita semuanya. Saya Subhan Abu Rizal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.